Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Arsaka rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan keutamaan. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut, ya, atau bisa kita sebut biasanya dengan istilah nuzulul Qur'an. Ketika kita berbicara nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, ada 3 ayat yang membahas tentang turunnya Al-Quran ini. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya, hudan, yang itu merupakan petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga pada surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan berkah. Nah, dalam ketiga ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini turun pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang diberkahi, yakni malam Lailatul Qadar yang berada pada bulan Ramadan. Jadi ketiga ayat ini tidak bertentangan. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berpendapat, beliau berkata, dan pendapat beliau ini dijadikan oleh jumhur sebagai pendapat yang rajih tentang nuzulul Quran. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat tadi adalah turunnya Al-Quran sekaligus, jumlatan wahidatan, ke Baitul Izzah di langit dunia, dan untuk menunjukkan kepada malaikat bahwa betapa besar permasalahan ini. Nah, ini. Kemudian beliau melanjutkan, selanjutnya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW bertahap selama 23 tahun. Ya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW yang mengiringi beliau sejak diutusnya beliau sebagai Nabi hingga wafatnya beliau. Jadi diturunkannya Al-Quran itu berarti selama 23 tahun. Ketika Rasulullah SAW hidup di Mekah, tinggal di Mekah selama 13 tahun, Al-Quran diturunkan kepada beliau. Dan kemudian ketika hijrah di Madinah, setelah hijrah di Madinah selama 10 tahun. Jadi sahabat Arsaka rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita, Al-Quranul Karim ini diturunkan 2 kali. Yang pertama diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah
di langit dunia. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran 2 kali. Yang pertama sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian yang kedua Al-Quran itu turun berangsur atau bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmah diturunkan secara langsung ataupun sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia ini, menurut Imam As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa rahasia diturunkannya Al-Quran sekaligus ke langit dunia adalah untuk memuliakan Al-Quran dan memuliakan orang yang kepadanya Al-Quran ini diturunkan, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah diturunkan sekaligus di Baitul Izzah di langit dunia ini untuk memuliakan Al-Quran dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hikmah di antara hikmah Al-Quran diturunkan sekaligus. Adapun hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap, ya, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ini diantaranya yang pertama adalah meneguhkan hati Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kita baca sejarah bagaimana Rasulullah SAW ini berdakwah, mendakwahkan Islam kepada satu kaum yang keras kepala, ya, yang keras hatinya. Dan Rasulullah SAW dalam berdakwah mendapat tantangan dan ujian yang luar biasa. Maka di antara fungsi ataupun hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW adalah menguatkan hati beliau dan para sahabat. Karena Rasulullah ketika berdakwah mendapatkan ujian, cacian, makian, ya. Maka dalam satu ayat dalam surat Yasin disebutkan, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah ucapan mereka, ucapan orang-orang kafir itu membuat kamu bersedih wahai Muhammad. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Nah, ini ketika Rasulullah SAW semakin besar ujiannya, semakin besar cacian dari orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menguatkan beliau. Di antaranya salah satu contoh turunnya surat Ad-Duha, ya. Surat Ad-Duha itu turun berkenaan dengan ketika itu Rasulullah SAW lama tidak mendapatkan wahyu hingga dihina oleh orang kafir Quraisy, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, yang mengatakan bahwa setanmu, engkau telah dijauhi setanmu tidak lagi memperhatikanmu. Artinya malaikat itu, setan menurut dia malaikat telah meninggalkanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masya Allah ini. Jadi diantara fungsi yang pertama adalah meneguhkan hati Rasulullah SAW. Banyak sekali kalau kita baca ayat-ayat yang menjelaskan ataupun menjelaskan tentang bahwa ayat tersebut itu menguatkan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Kemudian yang kedua, hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap adalah tantangan, menjawab tantangan dan merupakan mukjizat dari Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan
kita kaji Al-Quran itu ya ada orang-orang kafir ini sering ya bertanya sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh ya tentang ruh, tentang kiamat. Kemudian itu hanya untuk menguji Rasulullah SAW. Bahkan mereka juga meragukan Al-Quran. Nah, maka Al-Quran ini menantang mereka. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih." Hai orang-orang kafir, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu, maka datangkanlah satu surat seperti surat yang dalam Al-Quran. Fa'ilam taf'alu, jika kamu tidak mampu melaksanakan, fa'ilam taf'alu, kalian tidak akan mampu melakukannya ya. Maka ini diantara jawaban dari tantangan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang menolak kebenaran Al-Quran ini. Kemudian sahabat Arsaka rahimani wa rahimakumullah, hikmah yang ketiga diturunkannya Al-Quran adalah untuk memudahkan ya, taisir hifdhihi wa fahmi, untuk memudahkan dalam menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah-tengah umat yang ummi. Artinya umat yang tidak bisa baca dan tulis. Maka umat yang ummi ini, yang tidak bisa baca dan tulis ini, catatan mereka ini adalah di hafalan mereka dan daya ingat mereka. Maka ketika Al-Quran turun kepada mereka secara bertahap, ini memudahkan mereka untuk menghafalkan ayat Al-Quran ini dan mudah untuk difahami. Coba kalau Al-Quran itu turun sekaligus kepada mereka, maka niscaya akan mereka mengalami kesulitan untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Maka diantara hikmah diturunkan secara bertahap adalah memudahkan untuk menghafal dan memahaminya. Maka di sini ada beberapa perkataan dari para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, pelajarilah Al-Quran 5 ayat. Karena Jibril, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad 5 ayat. Kemudian dari perkataan yang lain dari Khalid bin Dinar, beliau berkata bahwa Abul Aliyah, beliau berkata juga kepada kami, pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat. Karena Nabi Muhammad SAW mengambilnya dari malaikat Jibril 5 ayat. Jadi untuk memudahkan mempelajari dan menghafal Al-Quran dan memahaminya, maka secara bertahap. Di sini 5 ayat. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita itu juga secara bertahap, sedikit demi sedikit, 5 ayat demi 5 ayat, agar itu mudah bagi mereka. Sahabat Arsaka rahimani wa rahimakumullah, ya demikianlah sedikit pembahasan daripada nuzulul Quran atau tentang turunnya Al-Quran. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga di bulan Ramadan ini, bulan Syahrul Quran, Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, tilawatul Quran kita, salat kita, sedekah kita, dan kebaikan kita yang lainnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.